anak sekolah minggu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di Bina Anak pelajaran 38. Sebelum kita belajar bersama, mari kita berdoa. Tuhan, kami terus membutuhkan pertolongan Tuhan untuk menuntun, mengarahkan, memimpin kami, supaya kami semua mengerti firman Tuhan dan kami dapat hidup melakukan kebenaran-Mu. Berbicaralah kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan dan Enci Engku, mari kita membaca Alkitab dari Matius 3 ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Halo semua, Enci mau bertanya, kalau seandainya di antara anak-anak atau Enci Engku tahu bahwa dirinya itu orang hebat, orang berkuasa, lalu bisa punya kekuatan yang hebat, pokoknya maha kuasa lah. Apakah anak-anak semua, Enci Engku, mama papa, mau bersedia datang kepada orang yang biasa-biasa saja untuk minta tolong? Pasti kemungkinan besar orang tersebut tidak akan mau datang secara sendiri datang ke tempat orang yang biasa-biasa. Biasanya kalau kita itu hebat, merasa lebih tinggi, lebih mampu melakukan sesuatu, kita pasti akan menyuruh orang lain, "Tolong panggil dia, datang ke sini." Tidak mungkin seorang yang merasa berkuasa akan datang kepada orang lain. Tapi anak-anak, ada orang yang hebat, yang luar biasa, yang jago, yang maha kuasa, yang bisa melakukan apa saja. Namun hari ini dia mengajarkan satu hal kepada anak-anak, kepada kita semua. Dia datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Jadi Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri, yang anak-anak semua dengar di pembacaan kita tadi yang paling terakhir. Waktu dia dibaptis, langit terbuka, lalu ada suara berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Suara Allah Bapa di sorga yang mengatakan bahwa Yesus adalah benar-benar Allah, benar-benar dipilih oleh Allah, dan sebenarnya dia adalah Allah sendiri. Mungkin anak-anak bilang begini, masa hari itu kan Tuhan Yesus ada di sungai Yordan, masa sih dia bisa ada suara di atas sorga, ada suara di langit yang berkata seperti itu? Nah, perlu anak-anak catat, ingat baik-baik. Ini yang membuktikan Tuhan Yesus itu benar-benar Allah. Mengapa demikian? Karena kalau dia bukan Allah, dia tidak bisa ada di dunia dan dia tidak bisa ada di sorga saat itu. Namun karena dia Allah, dia maha kuasa, maka anak-anak jangan ragu. Tuhan Yesus bisa ada di sorga, bisa ada di bumi, seperti hari ini. Dia bisa ada di Manado, dia bisa ada di Amerika, dia bisa ada di Australia, dia bisa ada di Papua, di mana saja. Bahkan di tempat-tempat yang tidak bisa anak-anak bayangkan. Mungkin kita bersembunyi, bermain sembunyi-sembunyi di bawah kolong, di dalam lemari,
Saat kalian main game sembunyi-sembunyi kepada mama, Tuhan Yesus ada di mana saja. Karena Dia Maha Kuasa, dan itu yang membuktikan Tuhan Yesus itu benar-benar Allah, anak-anak. Jadi pesan pertama untuk anak-anak semua, ingatlah, Yesus itu Allah dan benar-benar Allah. Dia Maha Kuasa, Dia sangat hebat. Jadi jangan pernah ragu untuk percaya kepadanya. Sebab Dia benar-benar Allah. Dan itu terbukti. Hari ini kita melihat Dia ada di sorga, tapi Dia juga ada di bumi. Maka jangan pernah takut. Dan jangan pernah sembarangan dalam hidup ini. Anak-anak semua harus menjadi anak-anak yang baik, yang dengar-dengaran, sebab kalian sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Karena Dia Maha Kuasa, Dia ada di mana saja. Dia bisa menjaga kita, melindungi kita, menolong kita, menuntun kita. Dan di segala tempat Tuhan Yesus selalu ada. Sebab Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Pesan kedua, kita kembali ke cerita Enci yang pertama. Tuhan Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis. Apa artinya? Dibutuhkan ketaatan dan kerendahan hati. Untuk seseorang yang hebat bisa datang kepada orang-orang yang biasa. Jadi Tuhan mau mengajarkan anak-anak, Enci, engku, dan kita semua. Kita harus taat dan rendah hati seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di dalam pembacaan kita saat ini berkata, ini semua untuk menggenapi rencana Allah. Makanya Dia mau taat. Dia mau taat kepada Allah. Sebab tidak akan ada berkat bagi orang yang tidak taat. Kehendak Allah yang sempurna, rencana-rencana Allah untuk anak-anak semua akan kita rasakan, akan kita dapatkan di saat kita taat. Makanya Tuhan Yesus memberikan teladan, memberikan contoh supaya kita semua harus taat. Taat kepada firman Tuhan, taat melakukan firman Tuhan. Anak-anak pasti tahu banyak tentang firman, betul tidak? Harus percaya kepada Tuhan Yesus saja, karena hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan keselamatan. Kalau sudah percaya Tuhan Yesus, sudah menjadi anak Allah, Tuhan Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis dan memberi dirinya dibaptis. Padahal seharusnya Dia yang membaptis Yohanes. Sebab Tuhan Yesus adalah Allah. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan ketaatannya, melakukan firman Tuhan, dan menunjukkan kerendahan hatinya. Jadi mari anak-anakku, kalian adalah anak-anak yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka belajar untuk taat firman Tuhan. Sudah percaya tadi Enci sampaikan kepada Tuhan Yesus, maka kalau kalian sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus diiringi dengan melakukan firman Tuhan. Iman kepada Tuhan Yesus harus dinyatakan melalui mulut kita, melalui kelakuan kita, pikiran, perkataan. Artinya tidak boleh ada kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang menjatuhkan. Tidak boleh, tangan kita tidak boleh digunakan untuk memukul teman, mengambil barang milik orang lain. Hati kita tidak boleh merancangkan hal-hal yang tidak baik. Kita harus taat melakukan semua kebenaran firman Tuhan, karena berkat hanya akan kita terima di saat kita taat, dan Tuhan Yesus sudah memberikan teladan untuk itu. Lalu pesan yang paling terakhir, anak-anak, Tuhan Yesus memberikan teladan saat Dia sungguh taat dan percaya kepada Bapa, maka identitasnya menjadi anak Allah.
Dan ketaatan kita kepada Tuhan saat anak-anak melakukan firman Tuhan, hidup setia kepada Tuhan, rajin membaca Alkitab, melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan, mengasihi orang lain, maka itu akan menjadi bukti identitas kalian semua, bahwa kalian benar-benar adalah anak Allah. Karena jika kalian anak Allah, maka anak-anak pasti akan melakukan apa yang Bapa kehendaki. Jadi, kalau orang bertanya mungkin, mengapa kalian orang Kristen harus dibaptis? Jawabannya gampang anak-anak. Tuhan Yesus saja dibaptis. Tuhan Yesus taat mau dibaptis. Sebab dengan dibaptis itu membuktikan sebagai bukti tanda bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita mati terhadap dosa dan kita hidup untuk Tuhan Yesus. Untuk Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Jadi mari anak-anak semua yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, kalau Tuhan Yesus yang adalah Allah begitu mengasihi kita, sayang kepada anak-anak dan kepada Enci, dan telah memberikan dirinya dan menunjukkan bukti bahwa Dia Allah yang sangat taat, maka mari kita melakukan ketaatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, anak-anak semua, Encik Empu dan Mama Papa, kita sudah belajar bersama tentang firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup dengan doa, mari berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan dan kami percaya bahwa Engkau benar-benar Allah sebab Engkau sudah menyatakannya. Dan terima kasih juga Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk taat seperti Tuhan Yesus yang sudah memberikan contoh. Tuhan sangat taat dan kami percaya berkat-Mu akan turun atas kami. Kuasa Allah yang sempurna akan nyata ketika kami taat. Dan kami percaya Roh Kudus yang telah Engkau curahkan kepada Tuhan Yesus pun di saat Dia dibaptis, Engkau sudah menjanjikannya untuk memberikannya kepada kami. Maka kiranya Roh Kudus-Mu akan menguatkan kami, menguasai, memenuhi kami, supaya sekalipun kami masih anak-anak, kami guru sekolah minggu, kami orang tua, kami dimampukan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk taat, untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, dan terus mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan iman kami akan terus bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, sampai jumpa lagi di cerita minggu depan. Encik berharap anak-anak, orang tua, Encik Engko akan bantu untuk subscribe dan like dan bantu untuk sebarkan kepada orang-orang yang mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah, shalom.